Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu sebagai bentuk rasa syukur karena hari ini kita masih bisa berkumpul di sekolah untuk melakukan pembelajaran lagi. Rosi disiapkan untuk berdoa. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yaman. Tasliman. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suudan. Duduk. Sebelum Bu Desi melaksanakan pembelajaran hari ini, kita absensi dulu ya. Siapa yang tidak masuk dan siapa yang masuk? Abu, kenapa? Sakit. Ulum, hadir. Aisyah, tidak masuk, kenapa? Sakit. Aldi, hadir. Anissa, Cika, El Rasya, Faiz Muazzam, kenapa? Sakit. Fania, Gisel, Hana, Kinan, Darren, Rosi, Eldias, Aska, Zayin, Edgar, Saif, Nabila, hadir. Mufid, Rafika, Raisa, Talita, Kama, Yasmin. Yasmin kenapa? Sakit. Zena, Nizam. Hari ini nanti kita akan belajar bab terbaru ya. Kemarin kan sudah selesai ulangan sumatif. Hari ini kita masuk bab baru. Sebelum masuk bab baru, Bu Desi mau menayangkan gambar dulu. Coba perhatikan ya nanti gambarnya. Ya, kira-kira dari gambar itu nanti tujuan pembelajaran kita apa hari ini ya. Sebentar.
Nah, Bu Desi punya gambar ini. Di dalam gambar itu ada apa saja? Coba disebutkan angka tangan. Kenan? Ada rusa. Ada rusa. Zayin? Harimau. Aska? Kelinci. Kelinci. Orangutan. Orangutan. Ular. Ular. Apa? Tapir. Deren? Apa? Jamur. Terus apa lagi? Pepohonan atau hutan. Kalau dengan seperti ini, maka nanti kita belajar tentang apa kira-kira? Tentang ekosistem. Ya, pintar sekali. Hari ini nanti kita akan belajar menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Jadi tujuannya kita nanti mengetahui komponen-komponen ekosistem itu apa, terus menghubungkan hubungannya itu apa antara satu komponen dengan komponen yang lain, ya. Kemudian Bu Desi juga punya gambar satu lagi, ini. Nah, ada yang mau membacakan? Kenan? Lihat, lalang ini mau dimakan laba-laba. Itu akan makan dia. Ya, sudah. Satu lagi ada yang mau membacakan? Zena? Lalu bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu laba-laba jadi kelaparan. Ya, pada gambar ini ada apa saja sih? Hana? Laba-laba belalang sama tumbuhan. Tumbuhannya ini sayur-sayuran ya, di kebun gitu ya. Di kebun. Terus karena kasihan, ya satu anak itu akan menyelamatkan apa? Belalang. Soalnya mau dimakan laba-laba, diselamatkan. Tapi yang satunya bilang, bagaimana nasibnya kalau belalangnya kamu ambil nanti kelaparan laba-labanya gitu ya. Ya, jadi antar makhluk hidup ini ada hubungannya. Nah, itu yang disebut dengan nanti rantai makanan. Jadi kita selain belajar tentang menganalisis ekosistem juga nanti akan belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, bisa kita mulai pembelajaran hari ini? Sebelum kita mulai kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat ya. Coba diperhatikan dulu. Oh, Bu Desi sebelum memperhatikan video, Bu Desi punya ini dulu. Coba kalian sudah tahu tentang apa biotik sama abiotik, sudah tahu? Sudah. Coba apa itu biotik? Hana? Biotik itu termasuk makhluk hidup. Kalau abiotik? Deren? Makhluk yang tidak hidup, ya. Ini Bu Desi punya beberapa gambar. Nanti Bu Desi ingin kamu menganalisis gambar ini ya. Menempelkan pada bagan yang disediakan Bu Desi, itu masuk biotik atau abiotik. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran ya. Berapa jumlah anaknya? Ntar Bu Desi tempelkan dulu bagannya ya. Di sebelah sini ya, biar nanti terlihat. Sebentar.
Coba kelompok 1 silakan maju dulu. Kelompoknya Rosi maju dulu ke depan untuk menempelkan bagannya. Oke, silakan ditempel. Di belakangnya sudah ada solatifnya ya, jadi langsung ditempel. Kelompoknya El Rasya, kelompok 2 silakan maju ke depan. Kelompoknya Kama, kelompok 3. Kelompok 4, kelompoknya Hana. Sudah semua? Sudah menempel? Ini sebelum kita mengetahui ini menurut kalian ya, menurut pengertian kalian itu abiotik itu ini, yang biotik ini. Sebelum kita membahas lagi apakah sudah betul penempatannya atau belum, kita lihat video dulu. Ya, apakah penempatanmu ini sudah betul atau masih ada yang kurang tepat? Nanti kalau yang ada yang kurang tepat silakan diperbaiki ya. Kita lihat video dulu. Coba diperhatikan videonya ya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Astia Sains. Dalam video kali ini, Astia Sains akan menjelaskan tentang komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem. Tadi kamu kan ngomong ya, belajar ekosistem. Ekosistem itu apa sih? Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik. Jadi hubungan yang saling menguntungkan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya atau dengan makhluk yang tidak hidup. Ya. Jadi lingkungan itu kan terdiri tadi katanya kamu ada apa tadi yang digambar? Ada hewan, ya ada tumbuhannya. Terus ada apa lagi selain itu? Air ya. Ya, itu semua saling berhubungan. Itu namanya ekosistem. Nah, jadi hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya itu namanya ekosistem. Ya. Dilanjutkan. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup
seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Nah, tadi ada yang bilang sudah betul ya tadi ya, makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa saja yang dimaksud makhluk hidup dalam komponen biotik itu, yaitu ada tumbuhan, hewan, manusia, mikroorganisme itu contohnya jamur dan bakteri. Ya, itu termasuk makhluk hidup dan disebut sebagai komponen biotik. Kita lanjutkan. Sementara itu, komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup yang terdiri atas tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, dan iklim. Nah, kalau untuk komponen abiotik itu tadi yang tidak hidup apa saja? Tanah, air, ya, ada udara, cahaya, suhu, dan iklim. Kita berhenti sampai sini dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi videonya. Terus dari video ini coba diperhatikan yang kamu tempel, adakah yang kurang tepat? Punyanya siapa? Coba Gisel dibetulkan dulu, boleh dibetulkan. Jadi tidak apa-apa ya, walaupun kurang tepat kita namanya belajar, itu boleh tidak tepat dulu, nanti akan diperbaiki. Ya, terima kasih Gisel. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Di sini kamu sudah menempelkan yang biotik itu ada hewan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hewan. Betul atau salah? Betul. Sudah masuk biotik, betul? Betul. Terus tumbuhan juga begitu, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 tumbuhan dimasukkan ke biotik, betul apa salah? Betul. Sedangkan lingkungan abiotik tadi, lingkungan abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Di sini ada air, betul tidak? Betul. Terus kemudian kelembapan dan suhu, betul tidak? Betul. Tanah, udara, cahaya matahari, berarti sudah tepat ya. Ini sudah tepat yang kalian pelajari. Sekarang kita lanjutkan untuk mengetahui apa sih hubungannya antara komponen-komponen ini, gitu ya. Diperhatikan lebih lanjut videonya. Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik akan mengakibatkan ekosistem menjadi tumbuh, berkembang, dan mengalami perubahan. Nah, coba diperhatikan. Di sini interaksi itu artinya saling berhubungan, hubungan. Ya, hubungan antara komponen biotik abiotik itu dapat menyebabkan apa? Menyebabkan tumbuh, berkembang, dan mengalami perubahan. Contohnya, kalau tanaman air ditanam di tanah, kira-kira bisa tumbuh enggak? Tanaman air, dia hidupnya di air seperti apa namanya? Onceng gondok atau apa namanya? Teratai ya. Kalau kita tanam di tanah bisa hidup enggak kira-kira dia? Enggak. Begitu juga begini, kamu punya pohon yang harusnya hidupnya di tanah. Ya, seperti pohon mangga, tapi kamu taruh di air. Kira-kira mangganya nanti mati atau hidup? Nah, makanya kesesuaian antara media ya atau komponen abiotik dengan tumbuhan dan biotiknya itu harus sesuai. Itu yang bisa menyebabkan untuk berkembang dan tumbuh, mengalami perubahan ya. Tumbuh itu kan menjadi besar gitu ya, menjadi lebat, itu kan tumbuh ya. Berkembang itu nanti akan bertambah banyak ya, kalau misalnya tepat medianya atau tepat komponen abiotiknya. Contohnya, kalau misalnya kamu punya ikan itu termasuk apa? Biotik. Kamu taruh di tanah, kira-kira dia bisa bertelur apa enggak? Enggak. Tapi kalau kamu taruh di air, dikasih makan, udara oksigennya bagus, dibersihkan airnya, kira-kira dia bisa berkembang biak enggak? Bisa. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Jadi hubungannya itu karena adanya komponen abiotik juga mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan yang dialami oleh komponen biotik. Ya, dilanjutkan. Dan mengalami perubahan. Yang pertama, komponen biotik. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik dibagi atas produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama, produsen.
Produsen merupakan kelompok organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Semua jenis tumbuhan hijau termasuk dalam produsen. Karena tumbuhan hijau memiliki klorofil yang digunakan pada proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Nah, yang pertama komponen biotik itu ada 3. Yang pertama produsen. Produsen itu siapa? Semua makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri, yaitu tumbuhan. Karena tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan apa? Cahaya, air, tanah ya. Jadi komponen abiotiknya itu dipupuk ya, itu kan makanannya tumbuhan ya. Terus dia bisa membuat makanannya sendiri yang dikonsumsi oleh baik tumbuhan dan manusia. Tumbuhan, hewan dan manusia maksudnya. Ya, manusia kan juga butuh kan ya tumbuhan. Apa yang dibutuhkan dari tumbuhan? Bisa daunnya, ya kan? Bisa apa lagi? Buahnya. Ya kan itu kan dari hasil fotosintesis. Ya. Kalau hewan ya mungkin bisa makan rumputnya, begitu kan ya. Jadi semua makhluk hidup membutuhkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Tapi tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri. Itu disebut dengan produsen karena dia memproduksi sendiri makanannya. Hasilkan makanan sendiri. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut organisme autotrof. Ya, jadi disebut dengan autotrof. Karena dia bisa membuat makanan sendiri disebut autotrof ya. Yang kedua, konsumen. Manusia dan hewan termasuk dalam golongan konsumen karena keduanya tidak dapat membuat makanan sendiri. Konsumen disebut juga dengan organisme heterotrof. Jadi yang tidak bisa membuat makanannya sendiri disebut heterotrof ya, seperti manusia dan hewan. Itu disebut konsumen karena dia nggak bisa membuat makanan tapi mengambil makanan baik dari hewan dan tumbuhan ya. Yang ketiga, pengurai. Pengurai biasanya dari golongan jamur dan bakteri yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan mereka memperoleh makanan dengan cara menguraikan organisme yang telah mati. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri atas tanah, air, udara, cahaya matahari, iklim, dan suhu. Yang pertama, tanah. Tanah merupakan tempat hidup organisme yang mengandung komposisi tertentu. Bagi tumbuhan, hewan, dan manusia, tanah berperan sebagai tempat tumbuh dan hidup, tempat melakukan aktivitas kehidupan, tempat berlindung, serta sumber nutrisi. Yang kedua, air. Air dibutuhkan tumbuhan, hewan, dan manusia. Air berperan sebagai zat pelarut dalam tubuh, sistem pengangkut, dan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi biokimia yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga, udara. Udara sangat dibutuhkan makhluk hidup, di mana oksigen dibutuhkan untuk bernafas dan karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya yang keempat, cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan. Cahaya matahari dibutuhkan tumbuhan hijau untuk proses fotosintesis. Yang kelima, iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca di suatu tempat yang luas dalam waktu yang lama. Selanjutnya yang keenam, suhu. Setiap makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk melakukan aktivitas hidupnya.
Perubahan suhu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Itulah penjelasan tentang komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Nah, tadi sudah dijelaskan ya di videonya. Komponen abiotik itu tanah untuk apa tadi? Apa? Melakukan aktivitas ya. Terus air untuk minum. apa? Minum, melarutkan zat-zat dalam tubuh ya. Terus ada udara. Kalau oksigen untuk apa? Kalau karbon dioksida? Ya, iklim. Iklim itu adalah suhunya ya. Suhu iklim itu mempengaruhi untuk pertumbuhan makhluk hidup ya. Kalau misalnya panas ya harus banyak minum. Kalau misalnya dingin kan mengurangi minum, itu namanya mengatur suhu ya. Kita lanjutkan ke video berikutnya, yaitu tentang rantai makanan. Ada yang tahu dulu rantai makanan itu apa? Apa rantai makanan itu? Ada yang bisa memberikan contoh contoh rantai makanan? Ayo angkat tangan, siapa yang bisa? Ada yang tahu contohnya rantai makanan? Ayo Gisel, contohnya, sebentar biar terdengar suaranya. Rumput dimakan kelinci. Rumput dimakan kelinci. Kelinci dimakan apa ya? Serigala. Serigala. Terus serigala dimakan harimau. Serigala dimakan harimau. Harimau diuraikan oleh jamur. Harimau diolahkan oleh jamur. Itu menurut Gisel ya. Terima kasih Gisel. Tepuk tangan dulu untuk Gisel. Ya. Sebelum kita mengetahui rantai makanan, Gisel tadi menyebutkan rantai makanan contohnya ya. Mungkin kalau pengertiannya mungkin agak masih belum tahu ya, tapi sudah tahu contohnya, berarti sebenarnya paham. Ya. Jadi dicontohkan rumput makan kelinci, kelinci dimakan serigala, serigala dimakan harimau, harimau diuraikan oleh jamur gitu ya. Coba kita lihat dulu videonya untuk yang rantai makanan, diperhatikan ke depan. Mari mengenal rantai makanan. Hai, aku Gigi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sambung hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivore, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora.
pengen sekali kan. Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati menu hidup lain di sekitarmu. Akan ternyata dalam menu makanan ya. Sampai jumpa lagi. Nah, ini tentang rantai makanan. Jadi apa tadi rantai makanan? Proses, makan, dan dimakan. Jadi setiap makhluk hidup itu membutuhkan makan dan dimakan, ya kan? Kalau misalnya makan tuh misalnya seperti tadi yang dicontohkan di sini apa? Kelinci ya. Kelinci makan jagung tadi ya. Nah, itu kan berarti makan. Ya, proses makan, kelincinya makan. Terus ada ular makan kelinci, berarti kelincinya dimakan. Jadi proses makan dan dimakan untuk memenuhi kebutuhan energi pada suatu makhluk hidup itu disebut dengan rantai makanan ya. Jadi ada yang dimakan, ada yang memakan gitu ya, maksudnya begitu. Kemudian tadi ada disebutkan ada produsen sama konsumen. Siapa produsen tadi? Tumbuhan, konsumennya manusia dan hewan dan manusia. Tadi juga disebutkan bahwa kalau ada hewan yang memakan tumbuhan saja disebut apa? Herbivora ya. Kalau hewan memakan hewan lain disebut apa? Karnivora. Kalau memakan segalanya omnivora. Omnivora tadi dicontohkan adalah ayam. Ayam itu makan apa kok makan segalanya? Cacing sama nasi ya, atau biji-bijian dimakan ya, jagung gitu kan. Berarti dia juga makan tumbuhan, biji-bijian itu dimakan. Cacing misalnya dia lagi matok-matok, ada cacing juga dimakan. Nah, dia berarti termasuk pemakan segala. Maksudnya begitu ya. Manusia juga iya kan, makan segala. Anjing juga iya, sama. Jadi itu disebutkan sebagai omnivora. Sudah jelas? Dan kan tadi ada perintah ya, kamu disuruh mengamati hewan-hewan di sekitarmu sehingga nanti kamu bisa membentuk rantai makanan ya. Tugas kita hari ini itu nanti kita membuat yang namanya papan misteri. Ya. Setiap kelompok nanti akan mendapatkan ini ya, gambar dengan tulisannya. Silakan nanti gambarnya itu ditutup dengan tulisan, tapi tidak boleh tertutup semua sehingga bisa dibuka ya. Kemudian nanti kalian menghubungkan mana yang termasuk produsen, mana yang termasuk konsumen, dan mana yang pengurai menjadi rantai makanan. Bu Desi juga menyediakan panahnya. Ya, silakan bekerja berkelompok. Penilaian kelompok yaitu keaktifan, gotong royong, dan kecepatan ya. Kerapian itu yang Bu Desi nilai. Jadi setiap kelompok harus aktif. Kalau tidak aktif ya nanti nilainya berkurang karena ada penilaian kelompok. Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ini dipotong sesuai dengan lingkarannya, ditutup dengan namanya, sudah ada namanya ya, produsen, konsumen, dan pengurai. Kemudian nanti ditempelkan di papan ini ya. Ya, kita sebut dengan papan misteri. Bu Desi bagikan per kelompok ya. Silakan dikerjakan. Bu Desi beri waktu 10 sampai 15 menit. Silakan dikerjakan sama Bu Desi keliling untuk menilai kalian aktif tidak di kelompok itu, ya. Ini silakan dikerjakan per kelompok. Ya, dibagi per anak, dikasih pekerjaan supaya nanti semua memotong ya. Kalau ini speakernya mana bisa? Oh, sudah.
Sudah dibagi? Ya. Oh, nanti untuk yang nempel ini juga yang nempelkan apa antara satu dengan ini ya. Gini. Mau pakai apa kalau nggak pakai? Kan dikasih dikit kan. Tempelannya depan sama belakang ya, biar bisa dibuka nanti. Iya. Di Sebelum ditempel, papanya dihias dulu pakai kertas lipat ya, biar tidak warnanya coklat. Dulu dihias-hias pakai kertas lipat, ditempel pakai kertas lipat ya. Warna-warni boleh, satu warna boleh, biar menarik. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson.
Udah? Ini nggak dikasih alas, maksudnya dikasih warna alas gitu enggak? Kalau mau kasih alas warnanya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Iya, ini pura-pura aja di sana gitu ya, di Antartika. Karena ada penguinnya ya. Kamu dapat penguin? Ya. Boleh? Ya, ini saja. Bu Desi kasih kertas ya. Satu kelompok silakan tebak. Kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa, kelompok 4 nanti apa. Kita mulai presentasinya ya. Sudah selesai kelompok 2? Sudah. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Kita mulai ya, coba diperhatikan. Kita mulai presentasinya kelompok 1 dulu, silakan maju ke depan. Rosi. Coba ditebak dulu, ditunjukkan gambarnya. Enggak, jangan dibuka dulu, Itu disebutkan ekosistem di mana? Apa rantai makanan di mana? Pakai speaker. Di hutan. Di hutan, rantai makan di hutan. Coba kelompok yang di tempat duduk menebak siap produksinya ini apa? Ini di hutan ya. Kelompok 1 hutan, rantai makanan di hutan. Produsennya siapa? Konsumen tingkat 1-nya siapa? Konsumen tingkat 2-nya siapa? Konsumen puncaknya, terus pengurainya ini kira-kira apa? Silakan dikasih waktu 1 menit. Cepat. Berkelompok. Ditulisi kelompok 1. Yang tampil karena kelompok 1. Sudah? Ayo. Iya, di sini. Dijawab di situ. Ayo, sudah? Sudah ditebak? Sudah, tebak. Di sini perkenalan ya, kelompoknya dari siapa, terus presentasi ya. Bentar, tunggu sebentar. Sudah ya? Silakan kelompok 1 presentasi. Dimulai dari pertama dulu, perkenalan kelompoknya dulu. Kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil rantai makanan di hutan, yaitu ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen puncak, ada pengurai, yaitu ada produsen adalah rumput dimakan, konsumen 1 adalah kelinci, konsumen 1 dimakan, konsumen 2 yaitu dimakan serigala, konsumen 2 dimakan konsumen puncak, yaitu adalah harimau.
konsumen puncak diuraikan jamur menjadi pupuk untuk rumput. Ya. Sekian, terima kasih. Ya. Ada yang mau ditanggapi, mungkin ada yang kurang tepat? Sudah? Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 2. Ditunjukkan dulu, coba yang lain perhatikan. Diperhatikan ke depan. Ini punyanya kelompok 2 disebutkan apa? Rantai makanan di mana? Di laut. Rantai makanan di laut. Coba sekarang kalian tebak dulu, yang di bangku silakan kelompoknya menebak. Produsennya siapa? Konsumen tingkat 1-nya siapa? Konsumen tingkat 2-nya siapa? Konsumen puncaknya siapa? Sama pengurainya apa? 1 menit. Sudah? Silakan kelompok 2 presentasi. Dimulai dengan memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan rantai makanan di laut. Ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen puncak, pengurai. Produsennya adalah rumput laut dan konsumen tingkat 1 ikan, konsumen tingkat 2 penguin, konsumen puncak paus orca, Paus orca. pengurai bakteri yang lalu dijadikan pupuk produsen. Ya. Mungkin ada yang mau dibetulkan dari kelompok yang duduk? Tidak? Ada? Sudah betul? Sudah sesuai ya? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 3, maju. Silakan ditunjukkan dulu, ditunjukkan. Ayo Nizam, ditunjukkan ke teman-temannya. Ini rantai makanan di mana? Di sungai. Di sungai. Silakan ditebak. Yang di bangku silakan menebak apa saja hewan-hewan yang menjadi produsen, tumbuhan yang menjadi produsen, hewan menjadi konsumen tingkat 1, 2 dan puncak sama pengurainya. 1 menit. Sampai ketok cuno ya. Cuno aja sampai ketok. Produsennya produsen. Oh ya konsen nyekel kok. Ngomongnya bareng. Iya. Jaya, silakan kelompok 3 presentasi. Belum? Silakan kelompok 3 presentasi.
Perkenalan dulu, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan rantai makanan di sungai. Ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen puncak, dan pengurai. Produsennya rumput laut, konsumen 1 ikan, konsumen tingkat 2 Burung bangau. dan konsumen puncak buaya. Pengurainya bakteri menjadi pupuk rumput laut. Ada yang mau dibetulkan? Sudah sesuai? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 4, kelompok terakhir. Silakan ditebak dulu. 1 menit ditebak. Ini rantai makanan di mana? Sawah. Di sawah. Rantai makanan di sawah. 1 menit, silakan ditebak. Sawah. Sudah? Silakan kelompok 4 presentasi. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan rantai makanan di sawah. Ada produsen jagung, produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen puncak, pengurai. Produsen padi, konsumen tingkat 1, tikus sawah, konsumen tingkat 2, ular, konsumen puncak, elang, pengurai, jamur. Ada yang mau dibetulkan? Dari kelompok 4 sudah sesuai? Tepuk tangan untuk kelompok 4, terima kasih. Nah, kita sudah melakukan pembelajaran tadi tentang ekosistem sama rantai makanan. Bu Desi mau tanya, harus jujur ya. Kelompok 1 berapa jawaban yang benar? Tebakannya. Berapa kelompok? Kelompok 1, 2 kelompok yang betul. Kelompok 2 berapa jawaban yang benar menebak dari kelompok lain? Berapa kelompok yang betul? Semuanya ya, berarti satu-satu rangkaian ya. 1 kelompok 3 berapa? 1 berapa? Berapa? 2 kelompok 4 menebak berapa? Benar semua. Kelompok 4 benar semua, ditebaknya benar semua ya. Nah, coba sekarang kita tadi sudah belajar apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan angkat tangan? Sudah belajar apa aja yang tadi kita selama sehari tadi loh? Ekosistem biotik dan abiotik. Apalagi? Kenan? Sebentar. Rantai makanan. Apalagi?
biotik, abiotik. Biotik tadi terdiri atas apa saja? Makhluk hidup, apa saja? Hewan, manusia, tumbuhan, sama mikroorganisme. Kalau abiotik, tanah, air, udara, suhu, iklim, cahaya matahari ya. Ya. Terus tadi ada rantai makanan. Kami sudah pelajari tadi rantai makanan di mana saja? Di laut, sawah, hutan, sungai. Nah, nanti tugasmu di rumah silakan mencari atau mengamati di lingkungan sekitarmu apa yang bisa dijadikan sebagai rantai makanan di daerah sekitar rumahmu. Ya. Kelompokan, ya. Sekarang untuk lebih memahami pembelajaran hari ini, Bu Desi mau membagikan lembar kerja ya, dikerjakan individu atau sendiri-sendiri. Coba diperhatikan dulu ya. Kerjakan tugasnya individu, kemudian nanti setelah selesai seperti biasanya menempelkan emotikon bagaimana perasaanmu belajar hari ini. Senang atau tidak senang, sedih atau malah bingung. Kalau menggunakan cara seperti ini, menggunakan model pembelajaran ini ya. Dikerjakan dulu, setelah selesai langsung menempelkan emotikon. Bu Desi siapkan dulu emotikonnya ya. Yeay. Gila. Hari Senin ya. Dikerjakan ini dulu ya. Ayo silakan dikerjakan, waktunya terbatas ya, segera selesai. Sama Bu Desi menyiapkan emotikonnya dulu. Ini. Oh iya.
Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan kemudian mengambil emotikonnya ya. Sudah selesai? Apa yang kayak hewannya? Bukan, yang judulnya tadi. Judulnya. Sudah? Kalau sudah dikumpulkan ke depan? Ya, sini. Dikumpulkan ke sini, kemudian mengambil emotikonnya ditempel. Diam-diam Maya. Gimana, Bu? Yuk, dikasih teman panah, dikasih panah.
Tepuk cinta. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Rosi, disiapkan berdoanya. Persiapan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya man berdiri tasliman memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah duduk. Dilanjutkan pelajaran berikutnya ya, Bu Desi pamit dulu.